3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, berikut ini adalah tayangan kedua tentang perang Hamagedon yang diambil dalam kitab Wahyu pasal 16. Bagaimana perang itu bisa terjadi? Terdapat aliansi kuasa-kuasa dunia yang telah lama berkuasa, dipimpin oleh para pemimpin dengan wajah yang sering muncul di media. Ucapan mereka hanya dipenuhi dengan janji-janji belaka. Sementara tangan mereka berlumuran darah. Teknologi mutakhir yang mereka miliki, yang sebelumnya diharapkan membawa kemajuan, kini disalahgunakan untuk menghasilkan senjata pemusnah massal yang menakutkan. Langit dipenuhi dengan armada drone, tanah bergetar di bawah jejak tank raksasa, dan di ufuk rudal balistik siap diluncurkan, membawa kehancuran yang tidak terbayangkan. Tuhan sedang bersiap untuk menggerakkan langit dan bumi demi menyelamatkan manusia. 7 sangkakala akan melepaskan perubahan besar di bumi untuk menunjukkan kepada manusia bahwa kita membutuhkan Tuhan. 3 sangkakala pertama akan mulai mengambil unsur-unsur yang dibutuhkan oleh kehidupan. Sangkakala keempat akan membawa kegelapan sebagian. Bala tentara binatang dilepaskan saat sangkakala kelima dibunyikan. Sangkakala kelima akan membawa jurang maut, melepaskan bala tentara seperti belalang yang dipimpin oleh malaikat jatuh yang disebut Abaddon atau Apollyon. Kata Ibrani dan Yunani yang berarti kehancuran dan penghancur. Terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 1-11. Siksaan yang mereka timbulkan akan berlangsung selama 5 bulan. Tentara dari timur dilepas saat sangkakala ke-6 dibunyikan. Kemudian sangkakala ke-6 akan melepaskan 4 malaikat yang terikat di sungai Efrat. Mereka akan mempersiapkan jalan bagi pasukan besar yang terdiri dari 200 juta orang yang akan membunuh sepertiga umat manusia. Tuhan membersihkan jalan menuju Hamagedon. Meskipun terjadi pembantaian, umat manusia tidak akan berpaling kepada Tuhan. Manusia akan terus berbuat dosa dan menyembah Allah-Allah palsu termasuk setan. Tiupan sangkakala ke-7 yang diikuti dengan pengumuman bahwa kerajaan-kerajaan dunia telah menjadi bagian kerajaan Tuhan kita. Tanpa wahyu dan bimbingan Tuhan, manusia akan terpengaruh melawan Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan dan jangan tertipu oleh tipu daya. Murka Tuhan akan terus dilepaskan dengan 7 malapetaka terakhir. Ini termasuk bisul pada pengikut binatang itu. Laut dan air tawar berubah menjadi darah, panas yang menyengat, dan kegelapan total. Namun manusia menolak untuk bertobat dan akan menghujat Tuhan. Dalam Wahyu pasal 16 ayat 11. Tulah ke-6 akan mengeringkan sungai Efrat untuk mempersiapkan jalan bagi raja-raja timur untuk datang ke Hamagedon. Hamagedon berjarak sekitar 9 jam perjalanan atau 835 km atau 518 mil dari Efrat di Ramadi, Irak. Namun Alkitab tidak menyebutkan di mana penyeberangan Efrat akan dilakukan, di mana pertempuran Hamagedon akan terjadi. Meskipun pasukan akan berkumpul di Hamagedon, pertempuran puncaknya sebenarnya akan terjadi di Yerusalem. Bunyi sangkakala akan menjadi panggilan perang dari Tuhan kepada semua bangsa. Yoel pasal 2 ayat 1, Yoel pasal 3 ayat 9-12. Sekelompok besar orang akan melakukan perjalanan ke selatan sekitar 1,5 jam perjalanan atau sekitar 130 km atau 80 mil dari Hamagedon ke Yerusalem. Pasukan akan memasuki lembah Yehosafat. Lembah Yehosafat terletak di antara Bukit Bait Suci dan Bukit Zaitun. Lembah ini juga dikenal sebagai lembah Yehosafat atau lembah Kidron. Ayat yang ke-12. Di sisi timur kota tua Yerusalem, lalu siapakah yang akan berperang pada hari besar Allah yang Maha Kuasa di Yerusalem?
tentara-tentara yang telah berkumpul di Armageddon, termasuk raja-raja, panglima-panglima, orang-orang perkasa, dan rakyat, baik kecil maupun besar, akan berperang di Yerusalem. Lalu bagaimana peranannya Israel dalam perang Armageddon ini? Siapa lagi yang akan berperang di Yerusalem? Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Mikael, malaikat agung yang mengawasi umat Allah, bala tentara surga, bala tentara yang kuat dari makhluk-makhluk supranatural. Orang-orang kudus yang telah bangkit, bangsa Yahudi juga akan berperang di Yerusalem. Apakah yang akan terjadi dalam pertempuran itu? Semua mata akan tertuju ke langit untuk menyaksikan anak manusia kembali dengan kuasa dan kemuliaannya yang besar dan agung. Tuhan akan datang untuk memerangi bangsa-bangsa. Kristus akan turun dari surga. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Dan mendarat di Bukit Zaitun bersama orang-orang kudus yang bangkit. Daging pasukan manusia di Armageddon akan tiba-tiba mulai hancur, sementara mereka berdiri meninggalkan lembah mayat. Binatang dan nabi palsu itu akan ditangkap dan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, di mana mereka akan dibakar. Baiklah saudara, apa yang dapat kita pelajari dari perang Armageddon ini? Mereka yang akan datang ke Armageddon akan dipenuhi dengan delusi yang kuat dan percaya pada kebohongan setan. Mereka tidak akan mencintai kebenaran dan sebaliknya akan berakhir melawan Tuhan. Mereka yang menentang Tuhan akan menjadi musuh Tuhan. Mereka akan dihancurkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman ini. Armageddon telah menarik perhatian manusia, tetapi apakah yang dapat dipelajari dari pemberitaan Armageddon dalam kitab Wahyu? Dalam bagian tentang Armageddon terdapat sebuah peringatan yang menakjubkan bagi kita sebagai orang percaya. Di dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 15, lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia tidak berjalan telanjang dan tidak terlihat kemaluannya. Tanpa wahyu dan bimbingan Tuhan, manusia akan terpengaruh melawan Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan dan janganlah tertipu oleh tipu daya. Setiap hari kita menghadapi Armageddon dalam bentuk yang lebih kecil. Kita senantiasa dihadapkan pada ujian yang membuat keputusan moral. Apakah kita tetap akan memilih jujur meskipun itu bukan hal yang mudah? Apakah kita akan menyampaikan kebenaran meskipun tidak diterima dengan baik? Atau apakah kita akan mengorbankan integritas demi keuntungan sementara atau kemudahan? Ajaran dari Armageddon mengingatkan kita bahwa tidak ada posisi yang netral dalam pertempuran antara kebenaran dan ketidakbenaran. Kita perlu dengan sadar menentukan posisi. Menentukan dalam posisi kebenaran berarti kita perlu berani mengambil posisi dan resiko. Menjaga nilai-nilai yang kita percayai dan tidak membiarkan diri kita terpengaruh oleh tekanan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ini berkaitan dengan individu yang sejati berpaut pada kebenaran firman Tuhan dan berpegang teguh pada iman kepada Kristus. Gambaran Armageddon juga menggambarkan penutupan dari sistem-sistem yang dipenuhi dengan ketidakadilan, penindasan, dan keserakahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tidak menghadapi tirani global, tetapi kita pasti menemukan ketidakadilan pada tingkat yang lebih kecil. Kemungkinan di lingkungan kerja, dalam komunitas, atau bahkan di antara teman-teman. Kenyataan yang dapat kita ambil adalah signifikan menjadi pendorong perubahan. Ini tidak berarti kita perlu memulai revolusi besar. Cukup dengan tidak mau terlibat dalam ketidakadilan dan tidak terlibat dalam perbuatan amoral dan tidak terlibat dalam sebuah perbuatan keserakahan. Berani menolak terhadap perundungan, diskriminasi, atau eksploitasi
terhadap sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Secara sederhana kita dapat memberikan dukungan kepada individu yang mendapatkan perlakuan tidak adil atau memastikan bahwa kita sendiri tidak berkontribusi pada sistem yang tidak bermoral. Setiap langkah kecil melawan ketidakadilan adalah sebuah keberhasilan dalam Hamagedon di dalam diri individu kita. Walaupun citra Hamagedon seringkali mengerikan, pada akhirnya ia juga menyampaikan pesan mengenai harapan dan pemulihan. Setelah kehancuran akan muncul permulaan baru, dunia yang lebih baik di mana kebenaran dan keadilan menguasai. Dalam kehidupan kita, kita pasti menemui kekacauan, tantangan, dan kekecewaan. Ajaran Harmagedon ini mengajarkan agar kita tidak pernah kehilangan harapan. Meskipun segala sesuatu terlihat suram, ada keyakinan bahwa kejahatan tidak akan pernah unggul selamanya. Tetaplah berusaha demi kebaikan, tetaplah yakin pada hal-hal yang benar, dan tetaplah berupaya menuju masa depan yang lebih baik, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ini berkaitan dengan memiliki ketahanan spiritual dan optimisme yang realistis di tengah tantangan dunia yang penuh dengan tekanan terhadap iman kita. Baiklah saudaraku, jikalau saudara mengingat tentang ajaran Hamagedon, saudara, saat ini saudara telah diperhadapkan dengan Hamagedon yang kecil di dalam dunia kerja saudara, di dalam komunitas saudara, di dalam pencapaian karir saudara. Saudara telah diperhadapkan oleh Hamagedon yang kecil. Tetaplah berpegang teguh dalam kebenaran dan keadilan, dan tetaplah beriman kepada Kristus, karena iming-iming dari dunia sangat menggiurkan dan mematikan iman kita. Untuk itu saudara, jikalau saudara terberkati dengan dua tayangan tentang Hamagedon ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan saudara yang lain yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat yang sama yang telah saudara terima. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.